Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan teliti, dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda, ada yang berasal dari kapas dan serat daun, ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Nah, ini dombanya digundulin ya ini ya. Ini kapas. Ini dombanya digundulin dulu, dicukur ya. Terus ini adalah daun, jadi nanti serat daun ya. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Banyak sekali bahasa pintalnya. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, ini prosesnya tadi ya. Setelah dipintal dari bahan dasar, dipintal, ditenun menjadi kain terus dijahit oleh si penjahit menjadi baju, dijual ke pasar akhirnya ya. Akhirnya kita bisa beli baju. Prosesnya sangat panjang sayang ya. Ayo menulis. Kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pembuatan pakaian? Mari kita lihat ya. Lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Pembuatan pakaian, petani kapas, menanam kapas. Di mana? Kebun. Menghasilkan kapas. Sekarang habis petani kapas ada apa lagi sayangnya? Ada apa tadi tuh, petani daun ya, daun rasanya tadi ya, karena serat daun. Nah, bahan dasarnya tuh ini serat daun, berarti tapi ibu kurang paham ini daun apa, jadi petani daun aja gitu ya. Kita tulis ini petani daun mengerjakan menanam daun ya. Di mana? Kebun, menghasilkan serat daun misalnya. Lalu ada peternak domba ya, mengerjakan memelihara domba. Di mana? Di peternakan jelasnya ya. Lalu menghasilkan bulu domba, sebenarnya itu bukan bulu ya, kayak rambut gitu ya. Kalau bulu tuh ayam sebenarnya, tapi orang selalu menyebutnya adalah bulu domba ya. Bulu domba itu dihasilkan jadi kain nanti akan diolah menjadi wool gitu ya, wool. Sebenarnya tidak hanya domba, ada beberapa hewan yang bisa dijadikan jadikan wool juga rambutnya gitu ya. Itu kalau nggak salah lama juga bisa, hewan lama. Selanjutnya ada peternak ulat sutra, mengerjakan ya, memelihara ulat sutra. Di mana? Di peternakan ulat sutra jelasnya ya. Lalu menghasilkan serat sutra gitu. Terus ada apa lagi tuh, kita tambahin lagi deh, apa ya, ada pemintal ya.
Pemintal mengerjakan memintal kapas menjadi benang. Di mana? Di perusahaan, ya, di perusahaan pemintal menghasilkan benang. Misalnya ada lagi penenun mengerjakan menenun benang, ya, menenun benang. Di mana? Di perusahaan penenunan. Nah, menghasilkan misalnya menghasilkan kain. Selanjutnya penjahit mengerjakan menjahit kain. Di mana? Di perusahaan penjahit misalnya, atau di pabrik tekstil misalnya gitu ya, menghasilkan baju. Lanjut lagi, misalnya di bawahnya mau ditambahin boleh. Pedagang baju atau pedagang pakaian mengerjakan menjual pakaian. Di mana? Misalnya di pasar, menghasilkan ya bajunya diberikan diserahkan kepada konsumen gitu ya, karena dia menjual, dia bajunya akan sampai pada konsumen dan dia juga dapat uang dari situ ya. Selanjutnya, ayo bercerita. Amati kembali tabel di atas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu? Ya, ceritakanlah pendapatmu di depan kelas ya. Kita tidak bisa, jelas ya, kita tidak bisa menggunakan pakaian seperti sekarang yang beragam. Kita hanya menggunakan satu seragam saja, ya. Jadi satu pakaian saja. Jadi misalnya itu terus, misalnya dari kulit kayu aja. Jadi nggak pernah ganti-ganti pakaiannya. Wah, bahaya juga ya kalau kita hanya menggunakan satu pakaian saja untuk semua acara ataupun untuk semua kegiatan cuaca gitu kan. Kalau misalnya dingin gimana, ya kan? Kalau misalnya panas gimana? Nah, seperti itu ya naknya. Lagi pula itu tidak sehat jika bajunya tidak dicuci. Kita harus selalu mencuci pakaian, pakai sekali atau 2 kali gitu ya. Tapi biasanya sekali sudah merasa berkeringat, ya sudah kita cuci begitu. Apalagi musim corona seperti ini nak ya, kebersihan itu luar biasa. Jadi kita harus tetap mencuci pakaian walaupun hanya sekali pakai. Ayo berdiskusi, amati kembali tabelmu, berdiskusilah dengan teman di sebelahmu tentang jasa setiap pekerjaan. Sampaikan simpulan, bukan kesimpulan sayangnya, simpulan diskusimu kepada temanmu yang lain. Ya, simpulannya ya, semua pekerjaan itu saling bergantung satu sama lain. Jika satu saja yang tidak beres ya, atau tidak ada, maka tidak akan seimbang, tidak akan selesai sampai kita memperoleh bajunya, begitu nak ya. Nah, jadi semua pekerjaan di atas itu saling berhubungan dan sama pentingnya. Gitu ya. Ayo menulis. Kamu sudah berdiskusi dengan temanmu, tuliskan hasil diskusimu pada tempat tersedia. Orang-orang yang berjasa membuat pakaian, ya, itu harus kita hargai. Karena tanpa adanya mereka, kita tidak akan bisa menggunakan pakaian yang bermacam-macam. Seperti itu. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Jadi kalau di sini dulu ibu tuh waktu ibu kecil ya, di Tenggarong ini masih ada abang becak. Kalau sekarang ibu belum menemukan, mungkin masih ada tapi belum lihat gitu ya. Nah, becak dulu ibu paling suka naik becak karena apa? Bisa dinaiki 2 orang atau 3 orang, biasanya sama almarhum nenek ibu naik becak itu ya. Nah, naik becak dari Pelabuhan Lama ke rumah tuh, dijalankan diantarin sama becaknya. Jadi sambil ngobrol sama tukang becaknya, menikmati pemandangan. Dulu tidak banyak sepeda motor, tidak banyak mobil, nah jadi situasinya tuh sejuk gitu di Tenggarong. Nah, kalau sekarang kan banyak mobil dan sepeda motor ya, jadi agak panas di Tenggarong. Tapi waktu ibu kecil dulu tidak sepanas sekarang. Jadi kalau naik becak itu sangat nyaman, santai gitu rasanya. Ibu kangen masa-masa itu ya.
Jadi tukang becak pun punya punya jasa kepada ibu, sampai ibu ingat sampai sekarang gitu. Jadi ibu bersyukur adanya pekerjaan-pekerjaan lain di sekitar kita, karena tanpa mereka kita tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Kita pasti membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial ya, tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, hampir tidak mungkin ya nak ya. Ayo mencoba. Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Ikutilah langkah-langkah berikut. Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Guntinglah gambarmu dengan rapi. Jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Tentukan titik pusatnya. Letakkan karton persegi tepat di atas gambarmu di atas gambar persegi yang kamu buat. Cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Nah, apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya? Apabila diputar satu kali putaran penuh, nah jadi kita putar 90 derajat nih. Nah, jadi ini awalnya segini. Terus kita putar. Jadi B-nya berubah jadi C. Ini bingkainya nak ya, ini bingkainya. Yang B yang B pindah ke C. Jadi diputar ke bawah gitu. 90 derajat. Nah, dia bisa memenuhi bingkainya. Terus diputar lagi, 90 derajat lagi. Putar lagi, yang B di daerah D sekarang. Ya. Nah, dia bisa menempati bidangnya. Terus ya, yang kita putar lagi, seret samping lagi. Jadi yang B sekarang tempatnya sudah ada di A. Terus kita putar lagi, kembali lagi ya. Yang A tetap sudah ada di A, yang B sudah ada di B, sudah lengkap semuanya. Yang C di C, yang D di D. Nah, ini namanya simetri putar sayangnya. Nah, ini simetri putar. Nah, ini kondisi awal. Sama ini segitiga ya. Ini segitiga sama sisi ya. Sama sisi. Jadi ketiga sisinya itu sama panjangnya. Kalau persegi tadi kan segi 4, yang keempat sisinya sama panjang, makanya dia bisa menempati bingkainya sendiri walaupun diputar sampai dengan 4 kali. Berarti simetri putarnya ada 4. Kalau segitiga sama sisi ya, karena ketiga sisinya itu sama besar, maka dia akan memiliki simetri putar sebanyak 3 ya. Nah, kita buktikan. Kita putar dulu. Putar ke atas boleh nih. Ini putar ke atas ya. Itu tadi kan putar ke kanan, ini putar ke kiri. Nah, putar ke kiri. Nanti kalian jiplak gitu ya. Kalau kalian bikin segitiga ya, Ananda bikin segitiga. Nanti dijiplak di kertas dulu, baru Ananda putar kertasnya itu. Jadi bisa. Oh iya ya, ini bisa gitu ya. Nah, sekarang posisi C sudah ada di posisi A. Nah, setelah diputar 1/3 putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, dia bisa menempati masing-masing bingkainya. Lanjut. Terus kita putar lagi ke atas ya. Nah, B sekarang ada di tempatnya A. C ada di tempatnya B. A ada di tempatnya C. Nah, ini juga bisa menempati tempatnya. Jadi sampai diputar kembali ke semula pun, kondisi awal pun, dia bisa menempati bingkainya ya. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran kurang dari 1 putaran memiliki titik pusat. Ayo berlatih ya. Ini titik pusat itu yang ini ya nak ya. Bentar. Ini namanya titik pusat. Di tengah-tengah itu namanya titik pusat. Ini juga ini namanya titik pusat. Oke. Selanjutnya, ayo berlatih, buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkahnya seperti pada halaman sebelumnya.
Catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang jika memiliki dan silang jika tidak memiliki. Mari kita coba dulu dari bangun. Tadi kan sudah persegi ya. Persegi memiliki simetri putar. Centang. Banyaknya berapa? Banyaknya 4. Karena tadi bisa 4 kali diputar ya. Sampai ke tempat semula. Selanjutnya ada persegi panjang. Nah, tadi malam ibu membuktikan dengan anak ibu karena memiliki simetri putar ada 2 ya, persegi panjang. Jadi ini ada, terus banyaknya 2. Lalu ada belah ketupat. Nah, kalian tahu kan benda ketupat? Nah, seperti itulah ya, bentuknya belah ketupat. Memiliki simetri putar ada, banyaknya dia ada 2. Iya benar, 2. Selanjutnya ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki, sayang sekali dia hanya diputar itu tidak bisa menemukan. Jadi tidak ada, kita silang. Banyaknya juga 0. Ya, selanjutnya ada lingkaran. Nah, lingkaran ini kamu mau putar berapa putaran pun ya nak ya. Anda putar sampai kapanpun itu dia memiliki simetri putar ya, memiliki simetri putar. Lalu banyaknya tak terhingga kalau ya nak ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi di pembelajaran 6. Bye bye.